Ketika Nabi Musa ingin mengambil air minum di sebuah telaga atau sumur, ada rombongan orang yang mengambil air dan mereka ini golongan laki-laki. Nah, datang dua orang perempuan, tidak berani mendekat. Mereka itu menunggu dari jarak jauh. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tadzudan. Mereka menunggu sampai selesainya kaum laki-laki itu mengambil atau menimba air. Menunggu dari jarak jauh. Tidak mau ikhtilat, nggak mau bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Itu adab. Itu salah satu cara kita untuk mentazkiyah diri kita. Ya, makanya dalam Al-Quran kata azkalahum itu salah satunya adalah untuk ghaddul basar, menurunkan ataupun memalingkan pandangan kita dari lawan jenis supaya kita menyucikan diri kita. Nah, itu. Karena pandangan itu ya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, mungkin awalnya tidak dengan syahwat tapi lama-kelamaan jadi syahwat. Makanya kita harus ghaddul basar, mengalihkan pandangan kita untuk tidak melihat satu objek yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim. Termasuk perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki yang bukan muhrim. Tujuannya apa? Untuk mentazkiyah diri kita. Nah, ini yang dilakukan oleh dua orang perempuan itu. Wajada min dunihi mumra'atain. Ini diperhatikan oleh Nabi Musa. Luar biasa akhlak perempuan ini. Dia menunggu sampai selesai kaum laki-laki mengambil air, menimba air, baru mereka mendekat ke sumur. Qala ma khatbukum. Setelah itu ditanya oleh Nabi Musa, apa gerangan ya yang menyebabkan kalian ini ya susah payah menunggu giliran dan mengambil atau menimba air? Kami tidak akan mengambil air sampai selesai semua orang laki-laki yang bukan muhrim itu selesai untuk mengambil menimba air di situ. Sementara ayah kami ini adalah seorang yang sudah tua renta. Wa abuna syaikhun kabir. Ya, ini apa menegaskan apa? Sebenarnya tugas mengambil air, tugas untuk rumah tangga, tugas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu adalah tugasnya laki-laki. Kalau laki-laki dalam keadaan darurat tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, dengan sempurna, baru perempuan yang mengisi ruang itu dalam keadaan darurat. Ya, ini tazkiyah lagi. Ya, ini kan pelajaran dari Al-Quran, ini kan secara isyarat luar biasa. Jadi itu juga menunjukkan tazkiyah sebenarnya. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa ya berinisiatif untuk menggantikan peran ayah mereka. Udah, kalau kamu mengatakan seperti itu, ya karena ini tugas laki-laki, silakan kamu minggir. Selesai Nabi Musa menimba air, diberikan kepada dua perempuan tadi, lalu kemudian beliau berteduh menyingkir, tawalla ilal zil, bersandar, kemudian beliau istirahat, lalu di situ kemudian beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku sangat fakir, sangat membutuhkan apa yang kau turunkan berupa kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang ketiga. Jadi pelajarannya adalah seorang hamba Allah ini senantiasa harus menyatakan kefakirannya di hadapan Allah. Ya, kita ini fakir, kita ini perlu pertolongan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Karena yang maha kaya, yang maha terpuji itu adalah Allah. Saya nggak perlu uluran tangan, bantuan dari Allah. Saya sudah cukup, semua harta ini adalah hasil jerih payah saya. Makanya itu Allah sangat menghinakan orang-orang yang sombong, yang merasa kekayaan itu semua adalah berasal dari dirinya sendiri. Qarun dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Tidak lama setelah dia mengatakan, saya punya harta, kekayaan yang banyak ini, itu semua karena apa? Karena ilmu yang saya miliki, bukan karena Allah. Setelah perkataan Qarun itu mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami benamkan Qarun itu, yang sombong itu, dan kami benamkan pula semua aset propertinya, wabidarihi, semua rumahnya, semua perbendaharaannya, semua kami benamkan, kami tenggelamkan ke dasar bumi. Maka ini pelajaran yang ketiga tazkiyah dari Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan, aku ini sangat fakir kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan.